Semangat pagi di hari Selasa, 16 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul perenungan dalam ungkapan Jawa dadi kembang lambe. Kembali mengingat ungkapan Jawa dadi kembang lambe yang berarti menjadi buah bibir atau selalu dibicarakan. Apa yang biasanya selalu menjadi buah bibir atau selalu dibicarakan? Biasanya sesuatu yang unik atau berbeda dari kebanyakan orang lain. Tetapi umumnya yang sering dibicarakan oleh banyak orang adalah keburukan yang telah merugikan orang lain. Bagaimanapun hal buruk cepat sekali tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Namun sayang pembicaraannya seringkali hanya untuk memberikan penilaian jelek dan label yang semakin jelek. Alangkah bijaksana kalau melakukan sesuatu sudah dipikirkan masak-masak sehingga tidak berakibat buruk. Apa yang sudah menjadi cap buruk bagi seseorang akan sulit untuk diperbaharui. Meskipun bisa saja orang yang dikenai cap buruk tersebut sebenarnya sudah berubah, namun cap atau label buruknya belum berubah. Anggota keluarga Allah, dalam pengajarannya Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat di Korintus agar berhati-hati dalam bertindak dengan cara belajar pada perilaku-perilaku buruk orang-orang Israel yang menjadi buah bibir atau selalu menjadi pembicaraan. Bahkan dicatat juga dalam kitab Perjanjian Lama. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan kepada kita surat 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 13 yang demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri,
hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian kesaksian surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 13. Anggota keluarga Allah, biarlah apa yang menjadi buah bibir atau yang selalu dibicarakan oleh kebanyakan orang menjadi peringatan agar kita tidak turut serta melakukan perbuatan buruk dan jahat tersebut. Agaknya dalam hal ini bisa juga digunakan ungkapan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, namun dalam pengertian kalau memang yang buruk jangan diulang lagi. Anggota keluarga Allah, ada banyak keburukan dan kejahatan beberapa orang Israel yang dicatat dalam kitab suci, karena itu menjadi buah bibir atau selalu dibicarakan, dan itu diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Beberapa di antaranya antara lain. Yang pertama, mereka sebagian, beberapa orang dari orang Israel menyembah berhala seperti yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 6. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Itu sejajar dengan ayat 7 dari bacaan kita hari ini. Yang kedua, mereka, beberapa orang dari orang Israel melakukan percabulan di Sitim hingga telah tewas 23.000 orang. Itu sejajar dengan ayat ke-8 bacaan kita hari ini. Dan hal yang dilakukan itu, percabulan itu membuat murka Tuhan. Hingga Tuhan berfirman kepada Musa agar menangkap dan menggantung semua kepala bangsa. Di mana pada waktu itu murka Tuhan baru surut saat Pinehas anak Eleazar membunuh orang-orang yang melakukan percabulan. Yang ketiga, beberapa orang Israel mencobai Tuhan dengan cara bersungut-sungut. Kenapa dibawa keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh di padang gurun? Karena tidak ada air dan hanya ada roti yang hambar ini saja. Hingga Tuhan menurunkan ular tedung yang memagut mereka. Itu dicatat dalam kitab Bilangan 21 ayat 5 sampai dengan ke-6, sejajar dengan ayat 9 bacaan hari ini. Yang keempat, segenap orang Israel bersungut-sungut dan melawan kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Itu dicatat dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai dengan 49, dan itu sejajar dengan ayat 10 yang diungkapkan Rasul Paulus dalam bacaan hari ini. Anggota keluarga Allah, belajar dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Jemaat di Korintus diperingatkan agar berhati-hati dan jangan sampai merasa bisa berdiri sendiri. Ayat 12 dinyatakan kepada kita, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hal tersebut berarti bahwa kejatuhan orang-orang Israel dalam perbuatan buruk yang menjadi buah bibir dan kemudian mendatangkan murka Tuhan
berawal dari keinginan untuk memuaskan nafsu kedagingan dan nafsu manusiawi belaka. Dengan berusaha memuaskan nafsu, manusia Israel terlupa bahwa yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang berkuasa mutlak, dan Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dengan membawa mereka menuju tempat perjanjian. Untuk itulah jemaat di Korintus diperingatkan untuk benar-benar meyakini kuasa Tuhan yang mutlak dan Tuhan yang sedang memproses kehidupan untuk menggapai damai sejahtera sejati tersebut. Ayat 13 memberikan catatan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita semua sudah menerima karya penghapusan dosa oleh Yesus Kristus. Lewat kondisi yang berbeda, namun dalam proses yang sama dengan Israel, yaitu bahwa kita sedang diproses untuk menggapai damai sejahtera sejati. Sejatinya, kita sedang berada pada proses penyelamatan sejati hingga kedatangan hari Tuhan. Untuk itu marilah, sebagai anggota keluarga Allah, kita belajar bersama dengan jemaat di Korintus, memperhatikan apa yang menjadi buah bibir dari Israel, yaitu perbuatan-perbuatan buruk yang selalu mendatangkan murka Tuhan. Kita belajar untuk tidak turut serta melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat tersebut. Adapun caranya adalah tidak mencoba memuaskan nafsu manusia dan duniawi belaka. Karena itu akan membuat kita sulit untuk belajar ketika masih ada keinginan memuaskan nafsu manusia dan nafsu duniawi. Hal itu hanya bisa kita jalani dengan dasar keyakinan kuat bahwa Tuhan mempunyai kuasa mutlak saat ini sedang memproses kita, sedang memproses saya, ibu, bapak, dan saudara sebagai anggota keluarga Allah menggapai damai sejahtera sejati yang akan diberikannya ketika kedatangannya yang kedua kali. Marilah bersama-sama menguatkan diri dengan mengatakan ayat 13 dan mengganti setiap kata-kata kamu menjadi aku. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah sungguh mengagumkan karya penyelamatan yang Tuhan berikan karena masih membimbing, mengingatkan, mengarahkan kita agar selalu berada di dalam benteng karya keselamatan hingga kita menggapainya dengan kesempurnaan, kesejatian, keselamatan ketika Tuhan datang kedua kali. Kita akan belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan kita menanggapi sabda hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi.